Ini adalah cerita saya soal bagaimana akhirnya saya bisa menjalani pekerjaan sebagai kurir sepeda atau bike messenger. Di channel ini akan banyak menceritakan kegiatan sehari-hari saya saat menjalani pekerjaan sebagai kurir sepeda ya guys. Yang sudah saya bikin dalam bentuk short, yang sudah saya upload mungkin belasan short. Teman-teman bisa cek aja di video-video sebelumnya. Tapi saya akan coba untuk ceritakan bagaimana semua ini berawal. Jadi sudah saya sadari dari awal ketika saya mulai pertama kali memutuskan ingin serius menjadikan sepedaan sebagai aktivitas baru saya kali itu. Ketika itu sekitar tahun 2017. Saya sebenarnya sudah terpapar dan jatuh cinta dengan skena bike messenger itu sendiri. Karena justru saat itu saya pertama kali pengen banget mulai sepedaan adalah ketika saya melihat banyak video-video di YouTube dan Instagram ya soal bagaimana kurir-kurir sepeda ini beraksi di jalan, baik yang dari luar negeri maupun yang di Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk punya sepeda pertama saya, yaitu sepeda federal. Dan memang nyatanya saat itu saya langsung pasang rak depan sepeda, supaya memang seperti ala-ala sepeda kurir gitu guys. Tapi karena saat itu saya masih bekerja, maka rak sepeda depan itu sering saya fungsikan untuk bawa tas kantor ataupun keperluan-keperluan lain yang saya bawa. Pun di kota tempat tinggal saya, yaitu kota Malang, waktu itu memang belum ada bike messenger company seperti kota-kota yang besar di Indonesia ya. Lalu 5 tahun berlalu, ternyata aktivitas sepedaan rupanya memang benar-benar sudah menjadi aktivitas dan hobi saya sehari-hari. Jadi bukan lagi sekedar aktivitas yang hangat-hangat tai ayam kata orang. Dan selama 5 tahun itu saya juga usahain konsisten bikin video dokumentasinya buat saya upload di YouTube. Dari situ saya mulai sadar bahwa saya ternyata masih terus menjaga mimpi saya, merawat mimpi saya untuk menjadi seorang kurir sepeda. Cara saya menjaga mimpi selama 5 tahun itu adalah dengan terus konsisten baik itu work setiap hari ke kantor dan konsisten bikin kontennya. Setidaknya walaupun belum kirim-kirim paket, tapi setiap hari setidaknya saya sudah bawa bawaan seperti tas kantor dan keperluan-keperluannya setiap hari. Sekaligus secara tidak sadar saya juga membangun personal branding sebagai goeser melalui konten-konten yang saya bikin. Hingga ada masanya ketika itu sekitar tahun 2020, ketika itu saya bekerja di sebuah toko minimarket. Saya pernah dapat satu kesempatan buat bantu kirim-kirim barang dari toko pusat ke toko cabang. Kadang-kadang juga sebaliknya dari toko cabang ke toko pusat. Disitulah awal mula saya merasa menjadi kurir dadakan. Karena memang sifatnya sesekali aja dan kalau memang pas dibutuhkan. Video-videonya juga sudah saya upload di channel ini teman-teman. Teman-teman bisa cek juga. Jadi meski job desk saya itu di back office, tapi saya seneng banget ketika saya bisa bantu teman-teman di toko buat kirim-kirim barang-barang gitu atau stok toko dari toko cabang ke toko pusat. Entah kenapa saya saat itu merasa semakin dekat dengan mimpi saya sebagai kurir sepeda, walaupun masih nggak tahu ya entah kapan. Nah, di tahun 2020 itu seperti yang kita semua sama-sama alami dan berjuang bersama, ketika itu pandemi COVID datang. Qadarullah akhirnya setelah bertahan selama setahun sejak pandemi, akhirnya toko pusat tempat saya bekerja harus ditutup dan saya pun memutuskan untuk berhenti bekerja di toko itu. Disinilah akhirnya saya memberanikan diri untuk memulai usaha bisnis saya, yaitu usaha bike messenger company. Selain karena memang sudah jobless, saya merasa memang sudah waktunya untuk saya berani memulai usaha yang selama ini saya memang impi-impikan. Sebagai awalan, klien pertama saya adalah istri saya sendiri. Jadi waktu itu istri saya punya usaha thrift atau jualan mainan second. Itu ketika barangnya laku dan
terjual di customer-customernya yang kebetulan di Kota Malang, akhirnya saya yang kirim barangnya. Nah, kesempatan itu sekalian saya coba gunakan buat trial rute teman-teman, dan juga trial durasi pengiriman. Pernah juga waktu itu masuk bulan puasa pun saya juga ingin gunakan kesempatan itu untuk mengukur apakah bisa pekerjaan kurir ini tetap dijalankan, dan memang ternyata bisa, dan sama sekali tidak mempengaruhi performa kerja waktu dalam keadaan berpuasa. Begitu terus, nggak terasa sudah hampir 3-4 bulan berjalan tuh pekerjaan ini, dan memang pekerjaan ini belum benar-benar menghasilkan karena saya hanya mengantarkan produk jualan istri saya ini secara pro bono atau secara gratis tanpa dibayar. Selama 3 bulan itu saya dan istri hidup dari tabungan pesangon kerja dan hasil jualan sedikit-sedikit gitu ya. Selama 3 bulan itu saya gunakan untuk cari experience-nya dan coba membiasakan dengan gaya kerja seorang kurir. Selama itu saya pakai untuk ukur bisa atau tidaknya pekerjaan ini dijalani. Sulit memang ternyata, nggak gampang, capek. Tapi saya pikir bisa kok dijalani, yang penting mau aja dan suka ngerjainnya. Jadi saya putuskan, oke deh saya coba kerjain deh bisnis ini. Saya namai back messenger company saya dengan nama Kurir Peda. Saya mulai buat akun sosmednya, mulai dari IG, FB, WA, maupun channel ini juga untuk membantu membesarkan brand bisnis ini gitu. Untuk membangun personal branding. Setiap hari saya upload untuk share bisnis ini ke sosial media. Saya berusaha konsisten melakukan ini semua selama kurang lebih 6 bulan teman-teman. Dan ada satu cerita ketika pertama kali akhirnya saya benar-benar dapat klien pertama ke saya itu justru ketika ada teman saya yang juga ternyata tertarik untuk bergabung di Kurir Peda. Dan akhirnya dari sana satu persatu klien mulai bertambah nih. Senang sekaligus terharu, itu yang saya rasakan ketika semua ini terjadi. Bahkan saya pernah memergoki diri sendiri lagi senyum-senyum ya di atas sepeda ketika lagi ngurir. Itu bukti bahwa tubuh saya pun tak mampu sembunyikan rasa senengnya, rasa happy-nya saat saya jalani pekerjaan ini. Karena sebenarnya saya masih nggak nyangka ya kalau ternyata pekerjaan kurir sepeda ini benar-benar bisa dikerjakan dan ada uangnya, meskipun masih sedikit tapi terbukti bisa menghasilkan. Nah, setelah mulai pede nih jalanin pekerjaan kurir ini setiap hari, akhirnya sekitar tanggal 15 Juli 2022 kami Kurir Peda coba untuk ajukan diri buat bergabung ke Asosiasi Kurir Sepeda Indonesia atau disingkat IPMA. Dan kami nggak nyangka lagi kalau ternyata para founder dan anggota-anggota IPMA sangat welcome menerima kami jadi anggota dari Kota Malang. Dan kami pun saling berkenalan satu sama lain dengan perwakilan-perwakilan kota lain. Dari sini tentu kami sebagai company di Malang sangat bersyukur dan bangga jadi bagian dari asosiasi ini. Nah, ada satu cerita di mana setelah kami pun baru saja berkenalan di grup itu, tiba-tiba salah satu founder dari IPMA yang namanya Om Dueno itu japri saya. Awalnya Om Dueno ini cuma mau minta logo brand Kurir Peda untuk diposting di IG IPMA. Tapi ternyata berkelanjutan, akhirnya kita itu ngobrol, chatting gitu, membahas bagaimana cara untuk jalanin back messenger company ini gitu, terutama di daerah ya. Saya pun gunakan kesempatan itu untuk tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba saya nyeletuk tuh sebuah permohonan kerjasama bila memungkinkan antara Kurir Peda, back messenger yang saya punya itu, dengan back messenger company yang dipunyai oleh Om Dueno, yaitu Westpac Messenger. Karena Westpac ini sudah jauh lebih dulu bahkan menjadi pioner perusahaan kurir sepeda yang pertama kali mungkin berdiri di Indonesia di tahun kurang lebih tahun 2013 kalau nggak salah, dan sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan logistik besar
dan juga e-commerce besar di Indonesia. Makanya saat itu saya tiba-tiba nggak tahu kenapa nyeletuk aja mengajukan permohonan gitu untuk barangkali bisa kerjasama dengan Westbike. Nah, ternyata Om Duweno saat itu kok welcome sekali gitu. Om Duweno langsung paparkan syarat agar bisa bekerja sama dengan Westbike atau WMS. Nah, saat itu akhirnya saya tahu bahwa minimal untuk bisa kerjasama dengan Westbike itu adalah kami harus punya 2 kurir dan 1 PIC, dan semuanya ini harus ikut trial kurir sepeda dan harus dinyatakan lulus. Yang mana videonya sih sudah saya upload ya guys di sebelumnya juga. Yang ini dan yang ini itu adalah video-videonya. Nanti teman-teman cari aja di video-video sebelumnya ya. Nah dari situ tuh saya semakin yakin bahwa kedepannya ini ada jalan nih. Kita coba saja penuhi syarat-syarat tadi gitu. Saya mulai dengan saya sendiri, akhirnya saya jalani trial kurir sepeda saya, sekaligus saya dokumentasikan, dan akhirnya saya kirim video dokumentasinya itu ke Om Duweno, dan Om Duweno ternyata menanggapi dengan positif. Tapi qadarullah saat teman saya yang waktu itu juga bergabung ya, akhirnya bergabung dengan kurir sepeda itu mau jalanin trial, ternyata dia dapat pekerjaan proyek dari kantornya itu yang mengharuskan dia harus keluar kota. Jadi akhirnya dia pun mundur untuk ikut trial itu. Nah di situ akhirnya mulailah masalah pertama datang, yang akhirnya saya mau nggak mau harus bikin pengumuman di sosmed saya, sosmed kurir sepeda juga, untuk mencari rider kurir sepeda. Dan percaya nggak percaya guys ya, ternyata itu nggak gampang. Goweser di Indonesia itu kan banyak ya, bahkan di Indonesia itu sudah banyak komunitas-komunitas goweser di kota-kotanya. Bahkan di kota Malang pun juga banyak banget komunitas goweser. Tapi yang mau dan pengen jadi kurir sepeda itu jarang banget, bahkan bisa dibilang nggak ada. Jadi saya sudah coba umumkan di sosmed itu, baru beberapa minggu gitu ada yang DM, akhirnya sekitar 5-6 orang. Itu pun ternyata adalah teman-teman dari Gomancal atau gowesnya miliknya Gojek gitu ya, yang ada di kota Malang. Mungkin mereka pengen tahu seperti apa kurir sepeda. Akhirnya saya wawancarai mereka satu persatu, dan memang mereka akhirnya pun mundur karena nggak yakin, dan saya pun nggak bisa memberikan kepastian dan keyakinan gitu, karena memang proyek ya yang saat itu memang belum ada untuk mereka. Saya cuma ingin cari teman yang benar-benar mau sama-sama berjuang dari awal, dan itu yang sulit. Ternyata memang nggak semua orang, bahkan nggak ada mungkin ya, orang yang mau bangun dari awal gitu. Tentu alasan utamanya saya yakin karena saya menawarkan ketidakpastian. Saat itu saya sendirian, nggak ada kantor. Kalau interview harus janjian di warung. Lalu ketika mereka menanyakan proyek apa yang akan dikerjakan, saya nggak bisa kasih jawaban yang pasti karena memang belum ada, belum pasti. Saya bilang bahwa jika memang nanti bisa jalanin trial, kemungkinan kita bisa nih kerja sama-sama salah satu bike messenger company yang besar di Jakarta. Tapi mereka ya tetap kurang yakin dan tidak teryakinkan. Dan memang Om Duweno tidak menjanjikan apapun kan di awal. Dia cuma coba share ke saya, beritahu ke saya, ini nih syarat-syarat kalau bike messenger company-mu mau ngesup ya istilahnya, atau kerjasama dengan WMS nih, Westbike di Jakarta, untuk ngerjain project-project dari logistik besar atau e-commerce besar yang mungkin ada di Malang gitu. Ya pasti
yang sudah jadi mitra mereka ya. Nah, cuman yang hubnya atau gudangnya ada di Malang, nah itu bisa jadi kemungkinan terjalin kerjasama gitu. Tapi pun itu kan nggak langsung ya guys ya, maksudnya nggak ujuk-ujuk langsung bisa kerjasama gitu. Jadi Om Dueno pun nanti kalau memang tahu kalau kita sudah ready, kita bisa dan lulus trialnya, itu kan Om Dueno dan timnya pasti akan dealing dulu tuh dengan perusahaan-perusahaan logistik atau mitra-mitra mereka yang ada di Malang gitu kan, yang bisa barangkali kerjasama dengan kita. Jadi tentu butuh waktu lagi gitu, dan itu yang nggak pasti, sehingga saya pun akhirnya kesulitan buat cari rekrutan rider baru. Nah tapi saya sendiri intinya 200% banget nih, masih semangat, nggak ada sedikit pun terlintas untuk menyerah. Kalau bisa sendiri buat kerjain proyek-proyek bersama Westpac itu ya nantinya saya siap, tapi kan masalahnya itu nggak bisa sendiri, jadi memang butuh tim gitu di sini, setidaknya tadi 2 orang dan 1 PIC. Jadi memang akhirnya pesimisnya itu saya ketika harus mencari rider barunya itu. Nah ketika sudah cukup lesu tuh, saya coba cari-cari rider baru. Tiba-tiba adik saya itu ngasih saya kontak temennya, lebih tepatnya teman istrinya yang hobinya tuh sepedaan banget. Ada satu orang tuh temennya yang dia bahkan saking hobinya, dia sekarang tuh posisinya lagi buka bengkel sepeda gitu teman-teman. Cuma waktu itu waktu luangnya kayaknya masih banyak gitu, jadi dia pun sempat di spill sama adik saya bahwa saya lagi cari rider gitu kan. Dia sempat tertarik gitu. Ya saya sih nggak berharap banyak, bahkan sedikit pesimis ya, saya pikir ya pasti sama nih. Akhirnya saya coba hubungi dia. Awalnya dia juga sama seperti calon rider-rider sebelumnya, kurang bisa yakin gitu karena tidak ada kepastian. Tapi saya coba dengan segala cara yang jelasin bahwa ini bukanlah ide yang buruk untuk dicoba. At least ketika nanti ternyata gagal, setidaknya kan kita sini sudah mencoba ya mengerjakan sebuah proyek atau yang masih ada hubungannya dengan sepedaan, yang masih ada hubungannya dengan kesukaan kita gitu. Nah mungkin waktu itu dia berpikir ya juga ya, mungkin waktu itu masih luang gitu. Terus akhirnya saya ya deh, saya coba deh gitu. Jadi akhirnya dia pun mau join kurir peda berbekal ketidakpastian dan ketidakyakinannya gitu. Nah akhirnya pun dia juga ikut trial sepeda, dan saya juga sudah videoin, sudah saya upload juga di channel ini, teman-teman bisa cek aja di video yang ini. Nah akhirnya video itu juga akhirnya saya laporkan nih ke Om Dueno. Sejak saat itu akhirnya saya sih disuruh nunggu nih sama Om Dueno. Oh iya nih teman-teman di Malang intinya sudah ready ya. Nah cuman tunggu ya ada kabar dari kami gitu. Mereka coba nih cari dari mitra-mitra mereka yang mungkin punya cabang di Malang yang bisa kasih project ke kita gitu. Sambil menunggu akhirnya saya lanjutkan aktivitas kurir saya setiap hari buat kirim-kirim paket dari mitra-mitra kami sendiri ya, yang sebelumnya sudah ada gitu. Memang nggak banyak tapi setidaknya ada, dan disitu pun sekaligus setiap hari itu saya tetap bikin kontennya gitu ketika saya harus kirim-kirim barang mitra-mitra saya. Sedangkan partner saya juga melanjutkan aktivitas bengkelnya gitu sambil nunggu kabar dari saya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tepatnya sekitar tanggal 26 Oktober 2022 akhirnya kabar berita itu datang guys. Akhirnya tim Westbike mengajak kami kurir peda untuk mewakili mereka mengerjakan proyek dari Lazada Logistik. Masya Allah, saat itu saya bahagia banget dengar kabar itu. Saya sangat bersyukur
Nah, terus saya langsung juga kabarkan berita ini ke partner saya tadi. Nah, di tanggal 4 November 2022, tim Westback pun yang bernama Septian bertindak sebagai kapten operasional. Akhirnya langsung mengajak kami untuk meeting Zoom nih bersama founder Westback lainnya, namanya Om Hendy. Tadi kan Om Dueno tuh, itu juga founder Westback bersama Om Hendy. Nah, meeting Zoom ini ya, kami ngobrolnya sama Om Hendy sekarang. Nah, meeting Zoom ini tentu membahas tentang persiapan proyeknya. Karena 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 7 November 2022, adalah hari pertama kami training di Hub Lazada Malang. Sekaligus lusanya, tanggal 9 November 2022, adalah hari bersejarah karena itu adalah hari pertama akhirnya kami mulai ngerjakan project kirim paketnya Lazada. Nah, di awal start ini kami mendapat jatah 3 hari pengiriman atau 3 transit dalam 1 minggu, yaitu di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi sekaligus bisa dibilang trial juga ya, apakah dalam 3 hari seminggu ini lancar gitu kan. Kalau nanti lancar ya nanti dilihat lagi selanjutnya seperti apa. Akhirnya kami dapat 3 hari transit dalam seminggu. Nah, sekarang saya coba ceritain bagaimana hari pertama kami saat ngerjain proyek Lazada ini, teman-teman. Namanya juga hari pertama ya guys. Perasaan nervous, excited, terharu, semua jadi satu. Sampai-sampai waktu kami akhirnya berhadapan langsung nih di depan paket-paket yang akan kami antar, kami sempet nggak tahu mau ngapain gitu. Sempet shock gitu kan, bingung nggak tahu mau diapain nih paket. Dan benar sekali, ternyata pada hari pertama itu kami bahkan membutuhkan waktu 7 jam guys, hanya untuk mengirimkan 20 paket. Ya, saking masih bingungnya ya hari pertama itu. Hari pertama nyari jalan ya kan, yang nggak nemu-nemu, padahal hari-hari biasa itu sering kita lewat situ. Terus hari pertama juga bagaimana kita ngoperasiin aplikasi Lazadanya untuk konfirmasi atau validasi pengiriman yang sudah terkirim. Dan juga itu adalah hari pertama kita langsung pertama kalinya ketemu dengan customer Lazada ya kan. Memang sebelumnya saya sudah sangat sering dan terbiasa untuk ngurir dengan mitra-mitra saya di kurir peda sebelumnya ya kan. Cuman kalau ini kan sudah berbeda karena kita ada ekspektasi nih dari berbagai pihak, mulai dari Westbike, dari Lazada Logistik, maupun dari customer-customernya. Jadi memang berbeda di situnya rasanya. Alhasil hari pertama berangkat start jam 10 pagi, yang mana sudah terlalu siang ya kan. Lalu selesai pengirimannya itu sekitar jam 9 malam guys, baru selesai. Bayangin, Masya Allah, berarti bener-bener hari pertama itu kita masih bingung banget gitu kan. 1 hari berlalu, lalu hari selanjutnya dan selanjutnya mulai tuh kami pede nih buat nambahin paket yang kami bawa. Yang awalnya itu kami dapat 20, akhirnya kami bisa nambah jadi 25 gitu kan. Terus 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan pertama akhirnya kita juga pede dapat atau bawaan paket sekitar 35 bahkan. Itu pun pas kebetulan ada event ya di 12-12 Lazada di bulan Desember. Jadi ada sedikit keterpaksaan juga saat ngerjain atau bawa 35 paket ini. Jadi istilahnya didorong gitu kan. Hari itu kita harus bisa ngerjain atau ngirim 35 paket. Dan alhamdulillah memang bisa. Nah, sejak saat itu akhirnya di bulan berikutnya kami konsisten bawa paket di 30-an lah. Lalu hari baru pun kami dapatkan di tanggal 14 Februari 2023, di mana akhirnya tim Lazada memberikan kepercayaan lebih kepada kami untuk mendapatkan 5 transit dalam seminggu. Artinya saya dapat 5 hari pengiriman guys. Alhamdulillah akhirnya kami pelan-pelan ya itu berproses, berprogres, satu persatu milestone berhasil kami capai.
dari target-target yang memang kami targetkan. Kami bersyukur banget, alhamdulillah. Dan puncaknya nih ada di tanggal 10 Maret 2023 kemarin. Adalah hari pertama ketika kami mendapatkan 50 paket guys dalam sehari, yang akan kami kerjakan di 5 hari dalam seminggu. Guys, hari ini rekor baru terpecahkan. Hari ini saya bawa 50 paket pertama kalinya. Semoga lancar ya, di tas sama di sini. Alhamdulillah banget, saya bersyukur sekali guys, akhirnya mencapai di titik itu ya, titik yang selama ini sebenarnya belum pernah kami bayangkan sebelumnya. Akhirnya kami pun menjalaninya gitu. Nah, ada satu catatan juga bahwa ketika kami menjalankan proyek Lazada itu setiap harinya, kami pun masih menerima order kiriman paket dari mitra-mitra kami sebelumnya. Jadi bisa kebayang yang sekarang ini muncullah masalah atau problem yang saya bilang bisa dibilang problem yang menyenangkan ya. Karena apa? Karena dengan kami bawa 50 paket yang harus kami selesaikan satu hari, kami pun juga masih harus nganterin orderan-orderan dari mitra-mitra kami sebelumnya yang di luar Lazada. Jadi itu tantangan tersendiri yang bikin kami cukup kewalahan saat ini ya, karena jumlah rider yang kita punya itu nggak seimbang dengan jumlah demand, permintaan order-order kiriman dari mitra-mitra kami. Jadi ke depan kami harus punya solusi tuh untuk mengatasi masalah kami sekarang, yaitu perlunya menambah jumlah rider lagi ya untuk bisa memenuhi demand permintaan order kiriman paket. Jadi sampai sini guys, saat ini cerita saya soal bagaimana saya jalanin karir saya sebagai kurir sepeda dan sampai mana nih update-nya. Tentu saya akan terus kasih kabar ke teman-teman melalui video-video yang nanti saya upload ya, terutama video short, itu video-video daily activity yang saya dokumentasikan ketika saya ngurir guys. Jadi pastikan teman-teman gak ketinggalan update-update dari kami, bagaimana keseruan kami selanjutnya untuk jalanin pekerjaan kurir sepeda ini. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman di kota-kota lain untuk bisa juga mulai bisnis back messenger company. Nah, jika teman-teman suka, pertimbangkan untuk klik tombol like, tombol subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya guys ya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Just get out and ride. Assalamualaikum.